Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Jadi ya. Jadi Mbah Jadi ini selaku apa Mbah? Juru kunci Juru kunci lah. Juru kunci ya. Dari sebuah gua yang bernama Putuk Kursi. Gua Putuk Kursi Mbah Jadi. Putuk Kursi itu kalau diamati adalah gunung yang kecil. Namanya Putuk gitu. Oh gitu. Ya. Putuk itu sebuah perbukitan kan? Iya, perbukitan. Kalau kursi Mbah? Kursi itu sejarahnya dulunya ada. Jadi ada batu merupakan kursi itu untuk sejarah kuno kuno. Nggih. Batu menyerupai kursi. Kursi nggih. Jadi di atas perbukitan ada batu Ada mirip putih berupa kursi. makanya disebut Putuk Kursi. Putuk Kursi. Dalam dari gua ini berapa meter Mbah kira-kira Mbah? Kalau kita yang ngamati sekitar antara 350 sampai 400. 400 meter nih. Jauh dekatnya lah. Iya. Ada Cuman perbedaan. bercabang-cabang ya Mbah. Ya, bercabang-cabang. Mbah, kita sambil jalan masuk ke dalam goa sambil cerita nanti di dalam goa seperti apa nggih, monggo Mbah. Nggih, monggo. Harus merunduk karena sangat pendek nggih Mbah Jadi nggih. Nggih, pokoknya 10 meter lah istilahnya. Nah, setelah sampai di sini, hawanya dingin. Dingin banget Mbah nggih. Nih, sebelah kiri juga ada ini lorongan yang pertama, pertigaan. Pertigaan. Untuk menembus apa ya istilahnya sub yang kedua. Ini ada sub ketiga. Ini yang menembus sub kedua. Jalannya ya agak sulit gitu deh. Agak sulit untuk mencapai dari lantai sub kedua. Lantai kedua. Ada berapa lantai Mbah total keseluruhan? Sini 3 lantai ya. 3 terakhir bawah jalan. Oh, yang di bawah sendiri itu? Ya, di bawah sendiri itu yang terakhir. Di gua ini banyak sekali orang yang ritual Mbah. Ya, pokoknya dalam 2 minggu itu yang rutinan ada yang dari Mojokerto itu Jumat malam Sabtu aja. Setiap Jumat malam Sabtu? Iya. Jadi masuknya jam 12 malam, mungkin pulangnya jam 1 sampai jam 2. 2 minggu sekali lah istilahnya. Kecuali dia itu punya tamu gitu sampai 1 minggu 1 kali. Pokoknya Jumat malam Sabtu. Oh, spiritual ya Mbak. Nah, ini banyak sekali bongkahan batu Mbak. Iya, ya. Batu alami ini. Batu alami ya? Iya. Nah, di sana ada, ini tempat apa Mbak? Ini tempat ritual yang pertama. Kadang orang itu kan pilih-pilih, oh saya senang ada di sini gitu. Ini tempat ritual pertama. Yang pertama gitu ya. Tempat duduk itu Mbak ya? Iya, tempat duduk. Ini tempat bakar dupa untuk sesaji di situ yang di kuning. Jadi ini bekas, sebenarnya gua ini sangat rawan longsor ya Mbak? Ya, kemungkinan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita menjaganya dengan baik, ya kan. Kan tulus, tidak ada neko-neko lah istilahnya. Gitu Jadi kita dikasih keamanan. Dan tidak pernah dan jangan sampai terjadi yang neko-neko. Jadi kita siapapun yang mau ritual di sini atau sowan ke sini, kita harus apa ya, permisi dulu. Kalau melihat dari apa namanya Mbak, tekstur dinding-dinding goa ini kan bekas pahatan ya Mbak ya? Pahatan orang dulu kuno. Pahatan orang kuno? Ya kuno, yang kuno. Jadi apa istilahnya kerajaan ini Mas? Oh, jadi peninggalan kerajaan? Sebetulnya seperti itu. Bukan kalau Jepang saya lihat. Oh, Jepang dan pokoknya penjajah itu kedua kalinya sudah enaknya dibuat itu seperti itu. Karena yang penghuni yang ada di sini itu orang-orang dari Mataram dulu. Oh gitu. Penghuni yang jangan maksud itu? Maksudnya penghuni itu yang masih ada, yang ada muncul yang ada di sini lah. Sosok gaibnya gitu? Iya. Sampai sekarang itu masih sering-sering ada yang ketemu.
kalau orang ritual di sini gitu. Siapa Mbah yang baju ini lah, ini baris kita paling. Jadi cerita itu jenengan dapat dari mereka-mereka yang melakukan ritual di sini. Iya, ya tapi sebelumnya saya tahu sudah. Oh itu. Iya, sebelum saya untuk menunggu ini kita dikasih tahu bahwasanya kamu kalau mau merawat di sini besoknya bakal rame. Kan Marung saya pertama kali Mas di situ. Oh gitu nggih. Iya. Jadi jenengan juga pernah bertemu Pernah, langsung. gitu pernah ada kontak seperti itu. Kamu tunggu, kamu bersihin aja, jangan neko-neko. Maksudnya jangan neko-neko, jangan sampai digawe apa komersil lah, istilahnya seperti itu. Siap, siap. Jadi apa adanya di sini kita berdoa ya berdoa. Itu aja. Karena ini kan masih panjang Mbak ya. Iya. Masih panjang lorongnya dan bercabang. Ini kalau misalnya saya sendirian, otomatis. Kadang-kadang ya ada apa ya yang gak bisa keluar ada. Iya, karena sangat membingungkan. Iya kan, banyak percabangan gitu. Nah, sana kan ada lagi. Oh mentok ya Mbak ya. Ya ini kalau kita mulai masuk, kita harus melewati pertigaan. Oh yang ini. Ya, jadi nggak langsung terus ke sub pertama. Ini harus melewati jalan yang kedua. Jadi ada aturannya gitu ya. Aturan seperti itu. Nggih. Katanya kalau kita masuk lah istilahnya. Iya. Dan itu dari dulu Bang ya. Iya, makanya di situ nggak boleh apa ya, di depan itu nggak boleh sampai diduduk sampai bisa jalan gitu, nggak boleh. Oh, harus merunduk. Memang tatanan kerajaan seperti itu. Oh, kalau masuk iya, unggah-ungguhnya. harus kita merayap dulu. Seperti orang-orang di ya harus ketika menghadap raja. Toto kromo lah, sopan santun gitu loh Mas. Siap. Gitu. Ini yang dinamakan perempatan. Ya, perempatan hanya satu ini. Terus yang sebelah kanan itu tembusan dari yang pertigaan pertama tadi. Tembus. Ya, saya bilang ini harus tembus sub yang kedua. Gitu. Ini perapatan. Nah, terus yang sana? Nah, di sini sebelah kiri ini itu kalau kita ritual orang 20 masuk dalam. Ada ruangan lagi di bawah. Ada ruangan khusus ya. Oh, ruangan khusus. Iya, jadi untuk nggak kelihatan orang lah istilahnya. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau ada orang ritual wira-wiri ke sini nggak sampai terganggu. Ada khusus di situ. Yang ini ya Mbak, yang kiri ini. Ini yang kiri. Oh yang ini Mbak. Ini. Oh, itu 20 masuk itu Mas di situ lokasinya. Iya 20. Untuk serasian apa aja di situ tenang. Jadi ini lagi kosong ya Mbak ya? Kosong iya. Makanya tapi jarang-jarang orang itu nembus itu jarang Mas. Nah, yang ini? Ini buntu Mas, tembusan dulunya ada tembusan gitu kok aja. Ini yang tadi ya. Tadi itu kita nggak usah ke sana, kita lanjut yang ke sana karena masih panjang ini loh teman-teman loh. Iya. Jadi ini sebagai anggaplah penjaga gua gitu ya Mbak atau juru kunci ya, itu sudah berapa tahun Mbak? Saya itu mulai ngerumati atau uri-uri. Itu mulai 2005 kalau sama. 2005 ya. 2005 sampai sekarang. Karena dulu itu bebas. Masuk bebas tapi aura belum ada. Habis kita rawati, kita temukan bahwasanya itu ada tembusan dari petilasan atas putuk kursi. Di atas ada petilasan putuk kursi yang ada batunya seperti kursi. Oh iya, yang jenengan cerita awal tadi. Ini guanya di sini. Guanya di sini. Nah dulu nggak dipagar gitu ya Mbak ya? Enggak, bebas. Bebas ya, siapapun. Karena orang nggak berani masuk. Yang di Kuator ada gini. Iya. Akhirnya kita merawati, bener-bener ini apa istilahnya peninggalan leluhur dulu. Iya. Dari sejarah tiga kerajaan di sini tuh Mas. Dari Kediri, Mojopahit, Singosari. Oh. Jadi Manunggal ada di sini kalau Serasean. Pertemuannya di sini di atas, terus kita upamanya Serasean yang paling penting di sini. Itu ya, Pak ya. 3 kerajaan luar biasa ini. Iya, kalau orang nggak memang kan kadang-kadang ngawur Mas. Kalau saya ini kan ya apa adanya sih. Iya. Jadi jangan menceritakan sejarahnya apa adanya. Real apa adanya seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah tempat musyawarah atau rapatnya. Serasean orang-orang kerajaan prajurit ibu-ibu raja di sini. Luar biasa loh, Kediri, Mojopahit sama Singosari. Singosari ya. Jadi pertigaan. Iya.
Nah, ini ada ruangan. Ini pertigaan untuk kita menuju kelelawar kuning. Kelelawar kuning? Memang ya, ada, Mbak? Kecil, ada. Oh, situ coba kita lihat sebentar, Mbak. Jadi umumnya kelelawar ini kan warnanya hitam seperti ini. Ada hitam, ada hijau, Mas ya. Ada hijau juga? Kayak yang di bawah jalan itu hitam, terus ada yang di air itu ya, itu hijau, hijau hitam. Tiga jenis gitu, Mbak? 3 jenis. Ya kayak apa ya istilahnya, yaitu tadi 3 serangkai kerajaan. Oh gitu. Ini juga luas juga. Ini posisinya yang dari kelelawar kuning. Yang dari kelelawar kuning. Iya. Tapi sana udah mentok ya, Mbak ya? Ya. Mentok apa tembus? Mentok ya. Tapi situ ada khusus untuk ritual ada. Oh, ada tempat ritualnya. Ada tempat ritual. Ini kelelawar kuning nih. Nah, dadanya kuning, kecil lah kan. Iya itu. Nah, tapi nggak kemana-mana ya, kesini aja. Nggak pernah keluar ya, Mbak ya? Ya jarang-jarang, paling keluar apa ya? Rajanya apa gitu, hanya 1-2. Kalau ada tamu nggak ada ya sudah kembali lagi. Makanya ya untuk tanah ini. Iya. Nah ini bekas cerukan-cerukan ini. Iya, ini untuk apa ya, orang-orang dulu yang belum dijaga kan. Katanya orang ritual itu dilihati oleh benda-benda goib yang amanah-amanah orang dulu. Akhirnya tidak bertanggung jawab, kita digali. Bekas galian penjara. Galian nggak panjang. Ya gitu, tapi akhirnya hilang dia. Kan barang gitu nggak bisa Mas gitu kan. Sekarang dilihat di sini, besok kembali ke sini berubah sudah. Jadi ini bekas orang jarah lah. Ya jarah. Ini sudah satu tutupin ini Mas. Sebagian itu orang tangan sudah. Yang penting itu nggak sampai dibangun neko-neko. Gitu toh. Ini sampai ini banyak lorong-lorong ini. Kanan kiri. Iya ini. Untuk ritualan. Dan mungkin sama ceritanya yang tadi ya. Lihat ibu saka atau apa digali gitu. Pokoknya ya ada benda, pokoknya benda sejarah dulu, amanah orang-orang dulu Mas. Misalnya kayak ibu saka. Kayak dari Jepang barang itu. Dari Jepang itu kan ada kayak samurai. Kayaknya itu bertempat ada di sini. Tapi barang-barang seperti itu kan juga semuanya itu ada yang melindungi. Saya juga pernah mendengar cerita bahwa di sini tempat untuk pembuatan pusaka ya Mbak ya. Ini memangnya iya, dulunya itu kalau sekarang itu apa? Tempat pandai besi. Pandai besi ya. Tapi kalau orang dulu kan nggak hanya dibakar, tapi dia dengan tenaga dalam. Gitu. Oh iya, timbel-bel cara dulu kan ini yang Jawa ya kan, yang ada di sini tuh resi Mas. Oh gitu. Jadi kita yang saya bilang dari Mataram kuno itu resi. Yang namanya Mbah Ronggo itu. Mbah Ronggo. Nah. Mbah Ronggo atau Mbah Ronggo? Mbah Ronggo Lawe aslinya. Oh, Mbah Ronggo Lawe. Seperti itu kan sejarah Mojopahitnya Mbah Ronggo Lawe. Kan sepuh itu. Tapi orang-orang kadang-kadang tuh enggak begitu paham. Terus apa namanya diganti lagi sudah berapa? Kayak nama awal ya situ Mbah Ronggo itu, malah kasih nama apa ya, kasih tahu saya itu Mbah Ronggo Bongko tambahan. Mbah Ronggo Bongko. Kan orangnya tinggi, nggak bisa gitu, mesti sangkuk gitu. Nah, sangkuk. Mbah Ronggo. Mbah Ronggo Bongko. Nah, di sana tuh ada kain kuning, Mbah. Nah, itu untuk tempat ya orang-orang. Oh, ini yang diceritakan. Iya. Itu tempat ritual ya. Ada makanya di sini ada yang di sini, ada yang di sana gitu. Tinggal pilih lah istilahnya gitu. Iya. Tanpa lampu juga ya kalau ritual. Tanpa lampu sudah. Gitu. Kebanyakan para spiritual bagi yang kesini ya. Nggih, kebanyakan gitu Mas. Kalau nggak spiritual ya kemungkinan nggak mungkin lah. Iya. Nah terus di samping itu kalau nggak ada sinambungan sejarah yang ada di sini, nggak mungkin dia itu sampai ritual di sini. Ritual di sini juga. Kayaknya apa ya istilahnya ditutupi lah. Iya. Kalau dia betul-betul baru kita dibuka. Iya, gitu. ini apa tirai gaibnya gitu. Iya. Gitu. Next kita kemana lagi Mbak? Ya terus sana ke air ya. Sebenarnya kalau ke air lewat sini bisa, tapi kita lebih sulit, lebih enaknya kembali sana. Manut pun. air Amarta. Amarta itu. Jadi di dalam gua Puduk Kursi ini ada sumber mata air yang dinamakan air Amarta atau air kehidupan betul. Iya. Netes itu ya Mbak ya? Iya netes. Itu kalau kita membutuhkan ya kadang-kadang tuh orang tuh sampai
berapa botol gitu. Untuk apa itu Mbah airnya? Ya kita tinggal kepercayaan aja Mas. Bisa untuk kesembuhan orang-orang yang pengobatan gitu ya. Pengobatan. Yang penting kita yakin lah. Lantaran air. Ya, lantaran air sini. Karena ini tidak ada tembusan air ini entah dari mana kan. Pokoknya walaupun sini nggak hujan ya tetap netes Mas. Iya. Betul. Jadi rembesan ini bukan karena air hujan, tapi memang mengandung air. Ini yang kelelawar, yang bilang kelelawar hitam itu dari sini Mas. Oh, ini yang lantai bawah? Nah, ini lantai bawah ini. Oh, cuman nggak ada tangga ya Mbak ya untuk sana ya, dari dalam. Kok jenengan persiapan kemarin mau ke sini itu baru itu ya dipersiapkan ya. Situ persiapan tangga. Iya, kita eksplor yang lain aja karena nggak ada alat di sana. Kita yang ke Patirtan ini. Oh, itu Mbak. Ya. Yang ada gendong-gendong itu ya? Iya. Ini memang saya mempersiapkan orang-orang yang membutuhkan untuk apa ya, istilahnya tertolong. Iya, pertolongan. Air ini untuk buat tertolong semua yang ada kaitannya dengan sakit. Oh ini. Itulah, ini Patirtanya itu walaupun gak hujan Mas, ini terus, tetap jalan. Terus menetes ya Mbak ya? Iya. Nah ini kadang-kadang itu orang dari jauh itu minta jamasan di sini. Ini, ya saya ini. Tinggal kasih bunga gitu aja. Menetes walaupun itu segendong ini butuh waktu lama ya Mbak ya? Oh iya. Kan juga dibawa pulang gitu Mbak sama mereka-mereka yang itu ya? Iya. Diminum di rumah. Tinggal kita kasih doa gitu aja. Tapi alhamdulillah itu semuanya itu lancar Mas. Banyak yang cocok gitu. Iya. Dari keluhan segala macam penyakit banyak yang penting yakin ya Mas. Saya yakin, yang penting yakin. Karena sudah saya buktikan pernah. Pripun? Dari saya ini dimintai orang. Orang itu sakit parah lah, mau lab lah istilahnya ke rumah sakit. Paginya mau lab. Dia masuk ke sini ada tugas, katanya ada sesepuhnya itu datang, kamu harus sowan mandi di Patirtan Gua Pondok Kursi sini. Gitu ya. Dia penyakitnya itu kanker payudara. Sudah mau lab Mas. Tapi alhamdulillah dia itu masuk ke Pondok Kursi sini, akhirnya sampai sekarang sembuh. Putri. Satu kali saja ya Mbak ya? Putri ya? Cukup satu kali sembuh ya? Oh, sampai 7 ton. 7 ton. Jadi ben weton situ ke sini, ben weton ke sini. Ya, 7 kali datang. Iya, ya kita ritualan dulu. Itu sampai 7 weton terakhir itu enggak ada kembali. Sudah enggak jadi lab akhirnya sembuh. Kayak sembuh. Gemuk. Pernah ketemu orangnya ketika sudah sembuh? Loh, kita orangnya ke sini. Sekarang gitu. Ini dalam 1 tahun ini enggak ke sini, ada tugas ke gak salah itu Jawa Tengah. Jadi yang hari ke-7 atau hari terakhir 7 itu sudah kelihatan sembuh. Ya, pertama itu sudah kelihatan kayak dicabut gitu sudah. Kayaknya itu mandi itu wis enggak tahu dingin sudah. Yes. Jadi kayak apa ya istilahnya berkeluar apinya gitu. Kayak terus diangkat gitu. Aura jahatnya rasanya enteng. Aura jahatnya keluar gitu sudah keluar. Ya. 2 kalinya juga gitu, 3 kalinya sudah blast. Jadi tinggal 4 kalinya itu meneruskan membersihkan sisa-sisanya gitu ya. Itu alhamdulillah ya berkah. Semua itu berkah yang atas, tapi kita lantaran dari air sini. Siap. Gitu loh. Next kemana Mbak? Ya langsung kembali ke sana. Oke. Ya. Warna kebanyakan merah dan ini ya, merah ya Mbak ya? Dinding-dinding guanya ini rata-rata di gua itu merah. Merah ya? Karena itu kan ya dulunya kalau sekarang tanah itu dibakar itu kan ya. Iya. Nah, ini kena uapnya dulunya. Lainnya itu tidak ada merah, di luarnya sudah. Iya, beda ya Mbak ya? Beda. Kena asapnya. Pembakaran apa? Pembuatan pusaka dulu mungkin ya? Pandai besi itu. Pandai besi itu. Tapi di seluruh resi dulu itu ada di sini. Ngumpulnya resi dari 3 kerajaan. 3 kerajaan itu menunggal di sini.
Atau mungkin kamu gandring juga di sini, Mbak, buatnya? Ya, kemungkinan di situ. Tapi kan nggak ada yang tahu kita ya. Nggak ada yang tahu, Mas. Semuanya kan. Makanya kayak yang terkenal itu kan sini Goa Jepang gitu aja. Padahal yang Goa Jepang yang asli itu ada di Di atas sana ya, yang kanan jalan itu. Karena Goa Jepang itu nggak ada auranya sudah. Iya. Nggak disoboti orang sudah, gitu loh. Terus bentukannya juga nggak alami. Iya, pasti ini ada yang kotak-kotak lah. Ada yang longsor dan sudah dibentuk, Mas. Sudah terbentuk ya. Gitu. Ya dulu ada, memang waktu Jepang itu ada penyanggaan, tapi sudah diambil orang-orang sudah, bukan itu. Aslinya alamannya ya batu-batu besar-besar itu. Oh itu ya. Makanya sekarang itu kita rawat itu kan karena apa? Ada poweling seperti itu, gitu loh, Mas. Tapi alhamdulillah ini sampai sekarang itu sudah aman-aman mawon. Dan mudah-mudahan selalu aman, Bang. Ya, enggak ada apa-apa, kita yang masuk ya kita kasih selamat. Nah ini Mbak, ini pertapan atau tempat kayaknya ini paling sakral deh. Iya Mbak, betul. Ini bukannya paling sakral, tapi untuk tempat kalau kita itu ada di luar, Mas. Ini adalah Pendopo Agung. Pendopo Agung ya? Iya, yang paling terbesar. Jadi makanya orang-orang itu kadang-kadang kita ritual minta di sini. Ini adalah Pendopo Agung, ini yang sini. Pendopo Agung ya. Kalau lainnya itu biasa-biasa lah. Kalau sini untuk persamaan, jadi semuanya bisa ada di sini. Gitu. Barangkali di sini tempat yang paling istimewa pernah apa? Ya, juga sakral, banyak kumpulnya ada di sini. Terus cerita sejarah itu, benda-benda itu yang banyak itu ada di wilayah sekitar sini. Benda-benda yang gaib itu ya? Kayak pusaka atau? Iya, pokoknya benda-benda orang-orang dulu itu sekitar ada di lokasi. Area sini ya? Dulu ada cerita katanya ada orang luar itu ke sini bawa sampel apa itu, Pak? Iya, dari mana sih? Rusia apa? Nah itu memang itu dari angkatan, Mas. Saya lihat dari angkatannya karena apa, dia bawa ajudan 2 ya, pakai pakaian dinas. Terus sama yang satu itu yang dari itu tadi orangnya tuh tinggi. Jadi masuk itu aja sudah kita pakai senjata itu hidup semua. Oh, dikawal gitu ya? Iya, dikawal. Yang dikhawatirkan nanti ada kewan dan sebagainya. Itu kan nggak pernah masuk ke gua sini. Hanya keliling aja kayak masjid tadi. Nah, terus akhirnya dia itu ambil batu kecil kalau nggak salah. Kecil sama neker gitu loh. Dibawa pulang ke sana. Akhirnya 1 minggu dia sini lagi. Saya dikasih uang itu hampir berapa ya? 3,5 juta kalau nggak salah itu. Buat saya sendiri katanya, tapi dalam amanah saya ya saya itu enggak kepikiran seperti itu. Kita pakai sembako ya, semua saya bagi-bagikan orang. Dari waktu dulu masih sedikit orang, nggak banyak gini. Kasih sembako pas ada selamatan sedekah bumi itu waktu itu. Oh, jadi uang itu. Jadi kebenaran untuk belanja lah istilahnya gitu. Jadi habis dikasih itu. Berarti batu yang dibawa itu batu berharga, itu, iya. Berharga, nggih. Terus akhirnya dikasihkan saya 2, Mas. Batunya itu. Jadi batu akik gitu, hitam. Waktu itu. Cuma pesan itu tadi jangan sampai dibangun neko-neko. Dibangun neko-neko. Biar apa ya kerasan gitu loh. Jawabannya seperti itu. Yang ditakutkan itu kan nanti bila ada orang yang jahil pura-pura ritual, tapi ternyata kan, kita kalau orang ritual sampai berlebihan seperti saya masuk, Mas. Kontrol gitu. Iya, jadi jangan sampai berlebihan. Kalau kita ritual ya paling panjang itu 1 jam. Oh, 1 jam. Saya tungguin. Kecuali yang acara rutinan itu kadang-kadang 2 jam. Itu sudah kenal saya kan orang Pacet sini dulunya. Karena sudah sering juga. Itu, ya ini itu orang Pacet dulu. Oh. Jadi bawa orang-orang dari atas kayak Surabaya dari Enggak. Gitu. Jadi takutkan kan seperti itu, pura-pura ritual tapi. Nah, yang dikhawatir itu, Mas. Pengangkatan itu saya nggak heran itu, Mas. Yakin dari sini. Maksudnya pengangkatan, pengangkatan barang mau ngambil barang gini-gini. Saya nggak yakin kalau di sini. Nggak yakin bisa. Nggak bisa. Iya. Kenapa itu? Itu sulapan dari ini. Gitu aja, Mas. Kalau saya trik ya. Tak suruh ngambil di rumahnya karena
angkatan coba bareng di rumah itu. Kayak pusaka dan coba pindah notok aja ke pintu. Nggak mau dia. Itu kan berarti sulapan. Oh iya. Iya kan? Yang sudah ada aja nggak berani mindah ya. Nggak berani. Apalagi yang nggak kelihatan. Makanya kalau ada orang cari samurai dan sebagainya ini, nggak ada. Yang ada ya ada batu gini ini. Kita cari keselamatan, monggo kita doa di sini. Baru gitu. Macam-macam sih orang mencari uang Mas sekarang ya. Wah, sekarang di sini tuh bukan yang ritual asli ada Mas, yang neko-neko ya ada. Nggak begituan boleh Mas. Kalau sini lah. Makanya kita sini ada terbatasan itu 1 jam paling tidak kita kontrol. Bener-bener ritual memang ya saya tungguin. Oh, jangan tunggu. Iya iyalah Mas, nanti ada apa-apa gini kan nggak enak Mas. Tanggung jawab penuh ini. Masuknya sudah tak doa ini supaya ndak ada neko-neko di sini gitu aja. Kalau dia itu benar-benar urusan lain ya di luar aja, jangan di dalam gua gitu aja. Takutnya kalau misalnya seperti itu barang-barang itu diambil kan takutnya jugruk atau ambruk gitu loh. Iya, makanya yang gali yang dikhawatirkan yang gali. Malah yang gali ya. Bukan kalau mengambil tanpa senjata ndak masalah, tapi kalau gali itu kan resiko. Akhirnya nggak terjadi nggak karu-karuan nanti. Kalau sih bebas gini untuk mengambil langsung dibawa itu sudah monggo. Itu sulapan gitu aja. Sakerso ya. Gitu. Jadi setelah ini sudah keluar? Iya. Oh ini yang tadi ya Mbak ya? Ya. Oke. Tuh. Jadi banyak sekali ruangan-ruangan. Ya kalau ke sini wajib ada pemandu ya atau yang ngantar Mbak Jadi gitu ya Mbak ya. Mbak, boleh nggak saya tanya satu lagi? Iya. Boleh nggak di sini tanyanya gitu loh maksudnya? Iya. Tentang dulu saya pernah dengar bahwa ada perwujudan ular naga itu ya kalau nggak salah ya. Itu gimana Mbak? Kalau kalau saya sendiri loh Mas. Kalau wujud ini enggak ada. Memang itu ada gaib, tapi ya mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, insya Allah itu dilihatin. Kalau saya sendiri untuk keluarga saya, orang-orang yang betul-betul yakin ritual di sini enggak muncul. Oh jadi sosok naga itu memang menjaga orang yang ketika menjaga malah di luar kadang-kadang. Di menjaga pintu. Orang yang apa ya istilahnya yang nggak bertanggung jawab itu nanti ya itu tadi yang mau gali dan sebagainya gitu Mas. Menjaga di pintu masuk ya Mbak ya? Iya di sana mungkin nggak bisa masuk kok Mas sudah gitu loh. Jadi ketika ada orang yang mau berbuat jahat itu dijaga naga dan sudah itu memang dulu ada. Itu memang dari orang saya sendiri ya nggak tahu buktinya tapi orangnya tahu, orang dari Madura, orang lekak salah itu 6 nggak bisa masuk Mas. Nggak bisa masuk ya? Takut. Kelihatan apa? Oh kelihatan naga ya Mbak ya? Dia itu apa ya istilah kepalanya sudah di depan pintu. Kepala naganya itu. Jadi kan dia nggak mau masuk, itu pagi loh Mas. Itu memang orangnya niat cerita sama saya sih. Mereka itu punya niat jahat. Niat jahat. Gitu. Tapi kalau betul-betul dia itu memang dungo bener-bener, insya Allah itu kita direstoni sama Gusti. Nggak muncul ya naga itu ya. Nggak mungkin muncul. Semuanya itu di sini ada komplit, masuk di gua kok nggak ada. Penunggu-penunggunya. Beda-beda. Makanya kita harus permisi dulu. Toto kromonya itu ditata dulu, nggak mau seludar-seludar. Kita masuk rumah orang tanpa permisi ya, dimaling-maling orang. Itu juga, situ perlu jaga Mas, sama saja. Kita masuk itu sudah diawasi, gitu loh. Makanya kita wis yang bener-bener gitu untuk cari keselamatan gitu baru bisa. Gitu. Kan kadang-kadang tuh orang itu yang di sini itu apa ya kabar itu dibuat pesugihan sing dan sini minta gini minta ini. Tapi gitu. enggak Mbak ya. Anak-anak itu yang masuk sini saya bilang jangan sampai seperti itu, tidak ada apa-apa sebetulnya. Ini untuk hanya berdoa aja. Doa untuk mencari keselamatan sekeluarga, atas tujuan lain yang baik, itu baru kita. Intinya bukan tempat untuk mencari pesugihan. Mencari gitu pesugihan dan harta karun lah istilah tidak ada. Tidak ada ya. Pasti tertutup semua Mas, tidak mungkin katanya muncul seperti itu. Iyalah, nggak mungkin muncul. Ya kemudian kalau ada rezekinya di situ katanya monggo. Ya gitu kalau memang beruntung. Nah itu beruntung sudah. Kan dikasih. Kita nggak ngambil. Nggak minta, nggak ngoyo. Ya nggak ngoyo. Itulah. Ya Pak kita geser. Monggo. Ini kan sudah pintu keluar ya sana ya.
Jadi teman-teman, itu tadi explore kita hari ini bersama Mbah Jadi selaku juru kunci Gua Penuh Kursi ya. Yang alamannya ikut di desa apa Mbah namanya Mbah? Sendi. Desa Sendi, Pacet Selatan. Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet. Mojokerto. Jadi gua ini diyakini adalah peninggalan dari era kerajaan bukan Jepang gitu Bang. Iya, ya dari apa ya istilahnya nenek moyang dulu. Dan tempat untuk membuat pusaka atau rumah empu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tayangan kali ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.